Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Kak Eko, dan hari ini saya akan sedikit menjelaskan ya mengapa bisnis network marketing ya. Dari sekian banyak bisnis yang pernah saya jalankan, baik berupa reseller, konvensional, bahkan bikin usaha sendiri ya. Salah satu yang membuat saya tertarik dan masih menjalankan bisnis network sampai sekarang adalah ini ya. Jadi bagi Anda yang ingin tahu, silahkan simak sampai selesai, dan semoga ilmu ini, info yang saya berikan bermanfaat buat Anda. Oke. Nah, di sini ya, sebelum kita melakukan suatu bisnis atau usaha apapun ya, kita harus tentukan dulu target atau tujuan jangka panjang kita. Kalau Anda cuma sekedar untuk kebutuhan sehari-hari, ya Anda cukup bekerja saja jadi karyawan mungkin, atau jualan atau apa ya, yang penting kebutuhan tercukup. Tapi kalau Anda ingin punya target dan impian yang lebih besar, maka Anda perlu punya penghasilan tambahan ya. Contohnya ini, apa impian Anda 1 tahun ke depan? Apakah sama ya? Anda bisa kalau impian Anda berbeda, Anda bisa tulis di kolom komentar ya. Apakah Anda ingin punya usaha sendiri? Apakah Anda ingin membahagiakan orang tua? Apakah Anda ingin melunasi utang, memiliki rumah, memiliki banyak waktu yang berkualitas? Apakah Anda ingin mencapai kebebasan finansial, ingin jalan-jalan ke luar negeri, ingin pendidikan anak yang terbaik, ingin pengembangan diri, dan juga ingin membantu orang lain? Mungkin Anda punya usaha Anda besar ya, tapi kalau Anda ingin membantu lebih banyak orang, tidak mungkin semua orang bekerja pada perusahaan Anda kan. Maka salah satu solusinya adalah Anda bisa jalankan bisnis network marketing, kemudian Anda bantu mereka untuk mendapatkan penghasilan yang besar ya. Anda bantu mereka untuk bertumbuh dan juga untuk sukses di bisnis ini. Nah, sekarang kita coba hitung ya, berapa nilai impian Anda ya. Nilainya berapa? Misal selama hidup Anda atau kita ya, selama hidup kita pengen punya rumah 1 miliar misalnya. Rumah 1 M itu kalau di kampung lumayan besar teman-teman, tapi kalau yang tinggal di perkotaan mungkin ya biasa-biasa saja ya, segitu-gitu aja. Tapi oke lah, kita dalam waktu dekat 1 atau 2 tahun ke depan pengen nih punya 1 miliar ya. Atau kemudian yang kedua pengen punya 2 mobil, misalnya satu untuk kita kerja atau untuk jalan-jalan, yang satunya lagi kita untuk istri atau untuk saudara yang lain ya. Kemudian pendidikan anak, Anda hitung nih dari SD, SMP, kuliah dan lain sebagainya, kira-kira kita anggarkan ya sekitar 500 juta sampai selesai. Kemudian Anda ingin punya tabungan senilai 2 M, sehingga kalau Anda tabung, Anda simpan atau Anda investasikan di satu bisnis ya, Anda punya deposito 100 juta per tahun. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk passive income, istilahnya begitu ya. Nah, kita hitung total sekitar 4 miliar. Ya, impian kita hitung sekitar 4 miliar. Kemudian kita tarik garis lurus ya. Jika saya ingin mendapatkan 4 miliar, kira-kira saya akan bekerja berapa lama? Ya. Contoh, jika Anda menabung 5 juta per bulan, gaji Anda misalnya 10 juta, kemudian yang 5 juta Anda tabung selama 1 bulan 5 juta, maka 1 tahun akan ketemu 60 juta ya. Anda nabung selama 10 tahun, maka Anda akan terkumpul 600 juta. Nah, untuk mendapatkan 4 miliar, Anda harus menabung selama 67 tahun. Jadi logis ya teman-teman. Jadi ya, Anda butuh 67 tahun untuk mencapai semua impian-impian Anda yang sudah Anda rencanakan tadi. Oke, masuk akal di sini. Tapi kalau Anda nabungnya tidak ada 5 juta per tahun, maka Anda punya waktu yang lebih panjang lagi. Misalnya hanya setengahnya, misalnya hanya 2,5 juta per bulan, maka Anda harus 2 kali 67 tahun, 134 tahun Anda harus baru mengumpulkan. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Tentunya kalau Anda bekerja untuk menabung, Anda perlu waktu yang sangat lama sekali. Makanya Robert Kiyosaki mengatakan bahwa kita di dalam bekerja itu terbagi menjadi 2 kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri adalah para employee, bekerja untuk orang lain, bisa buruh, pegawai dan lain sebagainya. Kemudian ada di self employee, dia bekerja untuk dirinya sendiri, dia buka usaha ya, dia jualan ya. Kemudian di sebelah C ada business owner. Business owner ini punya sistem yang bekerja untuk mereka, misalnya waralaba, franchise ya, network marketing, kemudian dia menciptakan lagu dan dia dapat royalti dari lagu itu ya, ini business owner.
Kemudian ada investasi, Anda beli tanah, Anda beli properti, reksadana, saham, sehingga tanpa Anda bekerja pun saham itu akan terus bekerja untuk menghasilkan uang kepada Anda. Nah, ini kuadran kiri dan kuadran kanan. Nah, dua kuadran kiri ini kalau Anda tidak bekerja, maka penghasilan Anda akan terhenti. Tapi kalau Anda di kuadran kanan, maka walaupun Anda sudah tidak bekerja, maka potensinya Anda masih dapat penghasilan dari bisnis ini. Nah, ini employee ya. Jika Anda tidak bekerja, bagaimana jika Anda sakit atau Anda berhenti dari pekerjaan Anda, maka di employee dia akan penghasilannya berhenti. Di self employee juga sama, libur penghasilannya juga berhenti. Ya. Tapi di business owner, uang ini terus mengalir dan di investasi juga uang terus mengalir kepada untuk mereka, ya. Nah, kendalanya di bisnis di kuadran kiri adalah jika Anda bekerja keras, maka banyak uang tapi tidak ada waktu. Ya, Anda sibuk kerja, uangnya banyak tapi waktunya tidak ada. Tapi jika Anda malas, Anda kerja di satu perusahaan kemudian Anda malas, maka Anda akan banyak waktu. Tapi ya, Anda tidak punya uang. Nah, di kuadran kanan Anda cukup bekerja keras di awal untuk membangun sebuah aset, ya. Selanjutnya sistem yang akan bekerja untuk Anda, ya. Jadi Anda bisa mulai sekarang Anda kerja keras di sini harus setiap hari dan tidak ada berhentinya. Tapi kalau Anda di kuadran kanan, Anda cukup membangun sebuah bisnis network itu di awal. Setelah jaringan terbangun, sistem Anda jalan, maka Anda tinggal menikmati hasilnya. Nah, di business owner, kita lihat di business owner, saya akan bahas di business owner. Kenapa? Karena di investasi kita memerlukan ilmu dan juga modal yang besar. Kalau di sini ya, saya kira sambil berbisnis kita bisa menjalankan di employee dan self employee. Saya nggak bilang bahwa di sini itu pekerjaan yang buruk, bukan. Tapi kalau Anda di posisi sekarang, maka Anda harus punya di kuadran kanan yang bisa Anda manfaatkan atau Anda maksimalkan potensinya sehingga Anda bisa istirahat saat bisnis Anda sudah besar. Anda tidak perlu lagi bekerja di sini, atau Anda masih bisa bekerja di sini tapi penghasilan Anda di business owner tetap berjalan. Ya. Di business owner, perusahaan bersistem waralaba memerlukan modal yang cukup besar. Ya, di business owner ini ada beberapa banyak ya, misalnya waralaba Anda beli KFC, Anda beli McDonald, ya, Anda beli Starbucks, tapi modalnya Anda cukup besar. Indomaret, Alfamart, Anda harus punya tanah, Anda harus punya modal yang tidak sedikit untuk membuat sistem bekerja kepada Anda. Nah, ada satu misalnya ini perusahaan bersistem, Anda BCA, Jarum, Grup dan lain-lain, ini udah bersistem teman-teman. Jadi kalau Anda beli sahamnya, Anda jadi pemilik ownernya di situ, ya, Anda akan punya bagi hasilnya dari perusahaan tiap tahun. Kemudian ada waralaba, KFC, McDonald dan sebagainya. Cuman memang Anda perlu modal yang besar ya untuk membukanya. Nah, yang ketiga ada namanya personal franchise atau business network marketing atau MLM atau direct selling. Anda hanya perlu membeli produk dengan jumlah tertentu, kemudian Anda udah bisa jadi agen atau resellernya. Kemudian Anda bisa rekrut agen-agen baru atau reseller baru, dan juga Anda bisa jualan produknya, dan barang akan lebih murah karena kita langsung disuplai oleh perusahaan. Jadi tidak melalui distribusi keagenan. Ya. Apa kata mereka tentang bisnis network marketing? Ini salah satu mantan presiden USA pernah bilang, 7 juta pelaku bisnis network marketing membantu pertumbuhan Amerika, memperkuat negara ekonomi kita. Anda tidak hanya mencapai sukses bagi diri Anda sendiri, tapi juga menawarkan peluang bagi orang lain. Anda telah membantu banyak orang untuk mendapatkan yang terbaik dari hidup mereka. Ini faktanya, negara yang berkembang saat ini, superpower di Amerika, banyak bertumbuh dari bisnis network marketing. Karena selain perusahaannya besar, mereka juga memberikan banyak peluang kepada orang-orang untuk bekerja, untuk mendapatkan penghasilan dari bisnis network marketing ini. Ada Robert Kiyosaki, pebisnis kaya raya, penulis buku bestseller ya. Dalam jangka panjang, penghasilan membangun jaringan yang sukses berpotensi mengalahkan penghasilan sebagian besar profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan orang-orang kuat dan ulet lainnya. Orang-orang yang terkaya di dunia mencari dan membangun jaringan. Orang-orang yang lain mencari pekerjaan. Maksudnya apa teman-teman? Ya, kalau Anda jaringan sudah terbentuk, misalnya Anda punya 1.000 atau 5.000 atau 10.000 customer atau punya agen, ya, setiap 1.000 orang ini melakukan pembelanjaan produk atau melakukan penjualan produk. Bayangkan kalau keuntungannya
misalnya 10.000 saja, 10.000 dikalikan 1.000 anggota Anda atau reseller Anda atau tim Anda, maka Anda mendapatkan 10 juta. Kalau itu dilakukannya tiap bulan, maka setiap bulan Anda bisa dapatkan 10 juta. Ya, kalau jumlah member Anda bertambah, jumlah agen Anda bertambah, dan jumlah tim Anda bertambah, maka potensi penghasilannya akan lebih besar. Ya. Dari semua peluang usaha ada yang ada pada hari ini, salah satu paling penting adalah penjualan langsung, yang juga disebut dengan pemasaran network marketing. Ini kata seorang Paul Zellwiller. Dia adalah penasihat ekonomi USA di masa Presiden George Bush. Ya, jadi selain dari semua peluang-peluang itu, ada satu peluang yang sangat bagus untuk Anda jalankan, yaitu penjualan langsung atau direct selling. Ada Brian Tracy, penulis dan pembicara motivator, ya. Masa depan bisnis jaringan tak terbatas, teman-teman. Tidak ada ujungnya. Bisnis ini akan terus-menerus tumbuh karena orang-orang lebih baik akan masuk ke dalamnya. Orang-orang yang lebih baik akan masuk ke dalamnya. Jadi memang membentuk ekosistem dan komunitas. Mereka meningkatkan seluruh standar network marketing ke titik mana bisnis ini segera menjadi metode bisnis yang paling dihormati di dunia. Kenapa? Karena yang mendapatkan penjualan paling banyak, mereka yang mencapai target tertentu paling bagus, mereka akan dihargai. Ada penghargaan di sini. Berbeda kalau Anda bekerja di satu bisnis atau perusahaan, bisa jadi karir Anda tidak meningkat karena walaupun pekerjaan Anda bagus, ya, bisa jadi tidak meningkat karena kita berkompetisi dengan orang-orang di samping kita. Atasan kita, bawahan kita tidak ingin kita naik, ya, karena mengancam pekerjaan mereka, mengancam karir mereka. Tapi di network marketing tidak ada ancam-mengancam. Siapa yang potensinya paling bagus, siapa yang target marketnya paling luas, maka dia berpotensi untuk naik walaupun Anda pemula, walaupun Anda baru di bisnis ini. Ya. Ada Stephen Covey, dia penulis 7 Habits Executive Covey. Ini 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang sukses. Ya, multi level marketing adalah bisnis yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang dan membuat setiap orang yang mengerjakannya dapat menjadi berpikir besar menuju impiannya masing-masing secara terarah. Selain untuk penjualan produk, ya, di network marketing itu membangun karakter. Karena ada edukasi, ya kan, ada penanaman sikap, ada mindset bisnis yang ditanamkan, sehingga cara menjalankan bisnisnya pun juga terarah. Jadi bagi Anda yang join atau ikut di network marketing, memang harus upgrade ilmu. Bagaimana cara ngomong dengan orang, bagaimana cara menawarkan produk, bagaimana cara kita membangun hubungan dengan orang lain. Nah, ini yang tidak diajarkan di perusahaan atau mungkin bahkan di sekolahan-sekolahan kita. Ini Donald Trump, Presiden Amerika saat ini. Dalam sebuah talk show, Donald Trump ditanya apa yang ia lakukan jika usahanya bangkrut. Ia menjawab, saya akan mencari perusahaan network marketing. Artinya apa? Untuk menjual satu barang, ya, untuk mencapai kesuksesan kita ada banyak pilihan. Bisa jadi produsen, bisa jadi distributor, ya. Untuk jadi produsen tidak mudah karena kita harus riset dulu, bangun gedung dulu, perizinan dan lain sebagainya. Dan untuk pemasaran kita tidak perlu mengurus itu semua. Kita tinggal cari perusahaan yang bagus, produknya yang bermanfaat dan banyak dibeli orang, banyak diminati orang, kita tinggal jual. Kita bisa berpikir begini, teman-teman, para petani kita, ya, petani bawang, petani padi dan sebagainya, itu rata-rata, mohon maaf, penghasilannya bisa lebih kecil daripada para tengkulak atau para distributor. Kenapa? Karena distributor nyaris tanpa resiko. Mereka akan cari barang yang paling bagus dengan harga yang paling murah untuk dijual dengan harga yang paling mahal. Kalau petani tidak punya pilihan, dia nanam, kalau panen syukur, nggak panen ya rugi. Ya kan, seumpama pun panen besar, dia juga akan menjual, nggak mungkin menjual langsung ke pelanggan, dia akan cari distributor tentunya. Nah, distributor inilah yang punya peluang, walaupun barangnya banyak, yuk kita beli dengan harga murah. Nah, dengan harga murah. Tapi kalau barangnya sedikit, ya baru dia akan beli dengan harga mahal. Dibeli harga mahal pun dia juga akan jual dengan harga mahal, maka nyaris tidak ada resikonya kalau jadi distributor atau jadi pemasar jaringan. Ya, ini beberapa perbandingan bisnis, ya. Modalnya relatif. Kalau konvensional, ya, modalnya besar pasti. Kalau Anda ingin jualan misalnya buku atau jualan kosmetik, itu paling enggak Anda harus beli, ya enggak mungkin beli 1 atau 2 kan, paling enggak tetap beli 10, 50, 100 biji, ya, otomatis modalnya akan lebih besar. Kalau di network, ya, Anda cukup beli 1 produk atau 3 produk, Anda udah bisa jadi member dan Anda bisa jualan produknya, ya. Perlu tempat display barang, ya. Kalau Anda konvensional, Anda punya toko,
Anda harus sewa toko, harus sewa ruko ya, Anda harus beli tanah dan lain-lain. Tapi untuk di network kita tidak perlu. Kita tinggal punya akun, sewaktu-waktu ada yang beli kita tinggal order dari website, dari perusahaan, kemudian barang akan dikirim dari perusahaan. Jadi lebih hemat waktu, kita tidak perlu stok produk. Tidak ada aneka penghargaan. Nah ini yang penting ya, di network marketing itu kalau kita mencapai peringkat tertentu kita ada penghargaan. Jadi ada semangat. Seperti Anda tahu bahwa setiap manusia itu perlu penghargaan. Ya, mereka akan lebih semangat kalau dihargai. Dan sistemnya memang di konvensional tidak ada. Ya kan? Ada persaingan usaha. Anda akan bersaing mau tidak mau bisnis apapun, mau bisnis kelontong, ya mau bisnis material atau apapun, Anda pasti akan bersaing dengan orang-orang di sekitar Anda. Ya kan? Apa di network marketing tidak ada persaingan? Ya ada. Tapi persaingannya secara sehat. Kenapa? Karena di manage oleh perusahaan. Harga tidak boleh di bawah harga standar. Kemudian promosi, Anda mau pakai model manapun Anda bisa tiru dari kompetitor-kompetitor Anda, ya kan? Memiliki karyawan. Nah di network marketing kita nggak butuh karyawan, nggak perlu nyeleksi karyawan, nggak perlu gaji orang, ya kan? Jadi resiko untuk ditipu karyawan sendiri, karyawan malas-malasan tidak kerja itu sangat kecil sekali karena semua bisa kita handle sendiri. Karena pekerjaannya lebih mudah dan bersistem, ya. Ada biaya iklan dan lain sebagainya, pajak dan lain-lainnya. Di kita tidak ada, kecuali kalau kita memang mau ngiklan sendiri, oke, silahkan untuk mengenalkan produk. Kalau kita punya bisnis sendiri, kita harus mengiklankan produk kita sendiri. Kenapa? Karena yang punya kita. Tidak mungkin orang lain mau mengiklankan produk kita. Ya, belum lagi kena bayar pajak dan lain-lain. Kalau di sini pajak udah ditanggung oleh perusahaan. Iklan udah diiklankan oleh banyak member-member yang lain dan perusahaan. Jadi kita jualan produknya lebih mudah karena produk kita sudah dikenal oleh banyak orang. Tidak ada kompromi, kita nggak harus negosiasi dengan pedagang-pedagang yang cari supplier dan lain sebagainya, karena kita tinggal menawarkan pada yang mau saja peluang ini. Bagi Anda yang tidak mau, bagi mereka yang tidak mau, ya sudah kita cari yang mau. Tidak ada diskriminasi, tidak ada syarat pendidikan formal. Bayangkan kalau Anda bisnisnya konvensional ya, pasti orang nanya, "Loh, ini siapa yang punya?" Anda punya tender misalnya dari pemerintah untuk peralatan alat-alat berat misalnya, atau untuk pengadaan alat-alat ATK, ya pasti akan dilihat ini punyanya bapak siapa dan sebagainya. Tapi di network marketing ya, tanpa syarat formal, Anda lulusan SD pun, Anda tidak sekolah pun, bahkan kalau Anda mau belajar cara jualan, Anda mau belajar cara marketingnya, Anda bisa sukses di bisnis ini. Dan faktanya memang banyak ya, member-member kita di network marketing manapun itu banyak sekali yang mendapatkan reward hanya pendidikannya yang biasa ya, tidak harus punya pendidikan tinggi. Walaupun ya kalau Anda punya pendidikan tinggi potensinya juga lebih besar, ya kan, karena relasi Anda pasti juga lebih banyak tanpa syarat tinggi badan. Nah ini di perusahaan kalau Anda mau kerja biasanya kan tinggi badan, tanpa syarat penampilan harus menarik, sehingga sangat membatasi sekali kalau kita mau bisnis konvensional ini. Ya, kesannya kok hanya orang-orang yang cakep, ganteng, cantik saja yang bisa diterima di perusahaan-perusahaan ini, ya. Tapi di network marketing ya semua punya potensi dan peluang yang sama. Ya, Anda punya kekurangan apapun, Anda bisa diterima di sini asalkan Anda mau bersaing dan mampu bersaing dengan kompetitor Anda, dengan para penjual network yang lain. Itu ya. Oke. Apa sih kalian bisnis saringan? Ini salah satu buku yang saya baca dari Eric Ward ya. Anda harus menerima ya ketika orang-orang bodoh di sekitar Anda kurang menghargai Anda untuk sementara. Ya, saya bukan mengatakan bahwa di luar sana banyak orang bodoh yang tidak menghargai. Tidak hanya bisnis network marketing ya, di bisnis apapun kalau Anda memang lagi berproses, Anda lagi berjalan dan mereka tidak menghargai, ya saya bisa bilang mereka itu orang bodoh. Karena kita harus menghargai siapapun. Oke. Kemudian hati-hati mengenai game, karena banyak sekali perusahaan yang mengatasnamakan MLM padahal dia bukan bisnis network marketing, dia MLM ya. Nah, apa saja aspek yang perlu Anda pelajari? Satu, punya CUPL. CUPL ini bisa tergabung dalam asosiasi baik APLI maupun AP2LI. Anda bisa cek perusahaannya. Kalau belum punya CUPL ya saran saya hati-hati. Ada dua kemungkinan, dia sedang mengurus dan bisa diterima dapat izin, atau dia sedang mengurus dan tidak diterima izinnya jadi lama, atau yang terakhir dia tidak mau mengurus karena tahu itu bukan bisnis network marketing tapi hanya money game. Ya, makanya saran saya hati-hati kalau memilih buah peluang bisnis network marketing. Produk
harus ada. Anda join di network marketing tapi nggak ada produknya misalnya hanya dalam bentuk tabungan yang Anda setor tiap bulan, tapi Anda nggak punya buku tabungannya, yaitu hati-hati. Saya bilang hati-hati. Saya tidak bilang semua bisnis seperti itu money game, tapi hati-hati sekali. Karena memang kita nggak ada paket keuntungan langsung, ya nggak ada produk sama sekali. Ini versinya AP2LI dan Apply ya. Tidak ada produk, seandainya ada harganya di atas harga pasar. Ini yang mana game ya. Tidak ada produk. Kalau di multi level itu ada produknya. Izin ada BPOM, MUI dan lain-lain ya. Kalau di money game biasanya tidak ada izin produk. Jadi produknya ini apa? Nggak ada izinnya ya. Ini berupa kripto misalnya. Ini berupa berupa tabungan atau berupa DP umroh misalnya dan lain-lain. Nah, itu sangat rawan sekali money game karena kita nggak bisa punya bukti real, nggak ada izinnya ini produk yang digunakan ya. Kemudian biaya join. Biaya join biasanya di multi level itu dapat produk dan bisa menjalankan bisnisnya tanpa harus rekrut orang ya. Misalnya kita jualan produknya, produk mencapai target penjualan tertentu, kemudian kita bisa dapat komisi. Nah, itu biasanya multi level yang murni. Tapi kalau money game enggak, dia daftar dapatnya HU ya. Dan kalau tidak rekrut orang ya nggak bisa dapat komisi. Dapatnya hak usaha, dapatnya ID dan password doang, nggak dapat produk, nggak dapat apa-apa. Nah, itu biasanya money game. Makanya hati-hati teman-teman ya. Kalau dia punya produk lain silahkan, tapi tadi Anda harus cerdas memilih mana bisnis network marketing yang sesuai, yang bagus. Dan kan gak lucu begini, kita udah rekrut banyak orang ya kan, kemudian jaringan sudah besar, tiba-tiba bisnisnya terindikasi money game ya, nanti akan ditutup oleh pemerintah pastinya. Perusahaannya pasti tutup, tidak akan bertahan lama. Nah, capek iya, kita akan rugi. Member sekian ribu orang, sekian ratus orang tiba-tiba hilang dan kita harus membangun bisnis yang baru. Yang kedua, mereka-mereka yang join akan tidak percaya lagi sama kita. Nah, trust atau kepercayaan ini yang penting. Di bisnis apapun, kalau Anda sudah mendapatkan kepercayaan, maka manfaatkan kepercayaan itu untuk join bisnis atau untuk edukasi bisnis yang betul-betul terpercaya. Karena sekali Anda terjun dan mengajak peluang bisnis kepada orang dan bisnisnya misalnya money game atau salah ya, maka ke depan Anda akan tidak dipercaya orang lagi. Anda ngajak join bisnis juga Anda akan tidak dipercaya oleh orang lain. Anda jualan produk juga tidak dipercaya sama orang lain. Ini yang bahaya ya. Nah, bagaimana cara memilih bisnis manajemen yang bagus ya? Cara memilihnya adalah Anda hubungi orang yang memberikan video ini kepada Anda ya, karena dia punya akses untuk menjelaskan tentang peluang bisnis yang cocok buat Anda, yang lagi tren saat ini, yang potensial, produknya mudah sekali dijual, banyak dibutuhkan oleh masyarakat ya, dan tidak perlu rekrut orang, juga bisa dapat komisi, izinnya jelas ya, dan yang paling penting Anda ada bimbingan, ada edukasi, ada tips-tips bisnis online ya, edukasi baik dalam bentuk offline ya, dan ada juga edukasi online-nya di WA, di Telegram, dan juga ada video-video tutorial seperti ini yang sudah disiapkan oleh tim untuk membantu Anda untuk mengembangkan bisnis network marketing Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.